Pikiran kita bekerja layaknya pawang gajah. Ia bertugas mengarahkan kemana dan apa yang harus dilakukan oleh sang gajah. Yang jadi masalah adalah, kalau gajahnya nggak mau, pawangnya bisa apa? Chip and Dan Heath, dalam bukunya yang berjudul Switch: How to Change Things When Change is Hard, memaparkan bagaimana caranya merubah perilaku manusia dengan struktur yang sederhana. Untuk dapat memahami perilaku manusia, mereka menggunakan analogi sebagai berikut. 1. Pikiran manusia diibaratkan sebagai pawang gajah. 2. Perasaan manusia diibaratkan sebagai gajah. 3. Organisasi atau lingkungan diibaratkan sebagai jalan. Kita bahas satu-satu ya. Pawang atau pikiran. Pikiran kita memiliki fungsi logika, yaitu membuat, menganalisa, dan merencanakan. Pikiran kita bekerja layaknya pawang gajah. Ia bertugas mengarahkan kemana dan apa yang harus dilakukan oleh sang gajah. Yang jadi masalah adalah, kalau gajahnya nggak mau, pawangnya bisa apa? Secara ukuran tubuh, pawang jauh lebih kecil, jauh lebih lemah juga. Pawang nggak punya kekuatan untuk menarik atau mendorong gajah. Yang bisa dilakukan hanyalah mencoba merayu gajah dengan apa yang diinginkan oleh hewan yang berukuran jumbo tersebut. Pernahkah Anda mengalami peperangan antara logika dan perasaan? Nah, itu diibaratkan sebagai pawang dan gajah yang berbeda sikap. Contohnya adalah, antara sudah tahu nggak cocok, tapi masih sayang. Akhirnya susah move on deh. Seringkali kita mencoba menggerakkan orang lain menggunakan logika. Kita mencoba merubah pola pikir orang lain menggunakan data, fakta, chart, statistik yang sangat detail. Bahkan orang itu paham dan mengerti pentingnya apa yang kita sampaikan. Tapi faktanya, perilaku orang tersebut tidak berubah. Kenapa? Pawangnya mau, gajahnya nggak mau, ya pawangnya hanya bisa pasrah. Selain itu, pawang juga berpotensi untuk membuat masalah yang lain, yaitu overanalyze, overthinking, yang pada akhirnya malah galau dan indecisif, nggak bisa menentukan apapun. Chip and Dan menjelaskan, untuk merubah perilaku seseorang, jangan berikan terlalu banyak informasi yang hanya akan membuat si pawang bingung. Sebaliknya, arahkan dia untuk melakukan hal yang sangat spesifik dengan instruksi yang jelas. Contoh, bila kita berpikir, saya mau turunkan berat badan, ini tidak akan berguna bagi pawang maupun gajah. Berapa banyak? Mau berapa lama? Dan gimana caranya? Kita perlu buat lebih spesifik lagi, seperti saya mau menurunkan berat badan saya sebanyak 5 kilo dalam waktu 3 bulan. Dengan begini, pikiran punya target yang lebih fokus. Lalu kita buat instruksi yang jelas. Misalnya, di bawah jam 10 pagi, saya hanya boleh mengkonsumsi buah-buahan dan minum air putih minimal 3 liter sehari. Dengan goal yang fokus dan instruksi yang jelas, maka pikiran kita bisa bekerja dengan optimal. Gajah atau perasaan. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk perasaan, bukan hanya wanita. Ya, betul, laki-laki pun ternyata adalah makhluk yang menggunakan perasaan. Contohnya apa? Kalau Anda membeli jam tangan, pasti selain fungsi Anda juga memilih berdasarkan style. Lalu Anda membayangkan memakai jam tersebut dan terlihat keren. Ya, itu gajah yang berperan, bukan pawang. Apa sih karakteristik gajah? Gajah nggak mau berpikir panjang, nggak mau melakukan pekerjaan yang susah. Sederhananya, maunya gampang dan mendapatkan hasil yang instan. Itu sebabnya kalau di sirkus, setiap kali gajah melakukan sebuah atraksi, maka harus langsung diberi hadiah berupa makanan. Manusia juga sama kok. Pada dasarnya, kita hanya mau mengerjakan hal yang gampang dengan hasil yang cepat, iya kan? Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tahu gimana caranya menggerakkan gajah yang malas dalam diri kita atau orang lain. 1. Cari alasan yang emosional. Kenapa kita harus nurunin berat badan? Mungkin karena kita pernah sakit, atau punya kerabat yang menderita karena sakit. Habis biaya untuk dokter, rumah sakit, dan obat. Lebih murah menjaga kesehatan daripada mengobati. Pengalaman pribadi saya pernah gemuk dan dibilang kayak om-om. Padahal saat itu usia saya baru berusia 27-28 tahun. Wah, itu bikin saya emosional banget. Semenjak itu, saya mulai menerapkan food combining dan jogging. Dalam waktu 3 tahun, lifestyle saya berubah jauh. Saya jadi lebih sehat, lebih ramping, dan juga lebih bugar. Badan saya yang tadinya sempat 70 kilo, turun ke 65 kilo. Bahkan pernah sampai menyentuh 61 kilo. Apa alasan emosional Anda?
Apa kepedihan yang Anda ingin hindari? Atau kesenangan yang ingin Anda kejar? Kaitkan goals Anda dengan emosi, maka gajah akan bergerak. Kedua, potong-potong pekerjaan menjadi pekerjaan kecil. Ingat, gajah itu malas dan nggak mau susah. Oleh karena itu, kita harus sederhanakan dan potong pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil. Dulu awalnya saya hanya mulai dengan sahur atau sarapan buah aja. Kesini-sini akhirnya berlanjut dengan aktivitas jogging. Untuk jogging pun saya juga mulai dari jalan kaki, ya mungkin hanya 1 kilo. Tapi lama-lama jadi 2 kilo. Lama-lama jadi lari. Saya sempat rutin lari sekitar 2,5 sampai 5 kilo seminggu. Sekarang agak menurun, tapi masih rutin jogging. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun lebih. Buatlah perubahan itu pekerjaan yang mudah dan sedikit di awal, lama-lama bertambah terus. Berikan hadiah kecil setiap selesai melakukan pekerjaan. Gajah maunya hasilnya instan, jadi setelah melakukan pekerjaan kecil, berilah hadiah kecil. Kalau dalam istilah orang food combining, sediakan cheating day, yaitu hari di mana kita bebas makan apa aja yang kita mau. Katakanlah pada saat weekend. Di sini, gajah mengisi bensin. Begitu dia kenyang, next week siap untuk bekerja lagi. Bagi manusia, hadiah kecil itu bisa bermacam-macam. Kalau Anda adalah atasan, hadiah paling sederhana tapi paling bermakna adalah ketika Anda bisa tepuk pundak bawahan Anda dan bilang, "Thank you for doing a good job." Kalau saya ke anak saya biasanya setiap mereka selesai merapikan mainan, saya kerap ajak tos atau saya peluk. Ini buat anak atau bawahan nilainya besar, ketimbang Anda kasih hadiah yang dalam bentuk materi. Hadiah materi bisa diberikan setelah tim Anda menyelesaikan pekerjaan jangka panjang. Sudahkah Anda memberi hadiah kecil bagi diri sendiri atau orang lain? Muluskan jalannya. Karena sifat gajah adalah malas dan maunya gampang, maka untuk menggerakkan gajah kita perlu menyingkirkan rintangan yang menghalangi. Buat jalanannya menjadi semulus mungkin bagi gajah untuk melewatinya. Jika mau mengurangi ngemil, maka cemilannya yang harus kita singkirkan dari pandangan mata kita. Jika mau fokus kerja tanpa teralihkan oleh notifikasi handphone, maka handphone taruh aja di laci. Jika mau mulai jogging, maka letakkanlah sepatu di tempat tidur yang mudah terlihat. Jika susah move on, maka unfriend mantan kamu dari sosial media. Anak saya mulai terlalu banyak bermain gadget. Akhirnya, istri saya membuatkan kamar anak saya penuh dengan mainan Lego, serta membelikan mereka stiker dinding yang mereka bisa tempel sendiri. Alhamdulillah, anak-anak sekarang lebih banyak sibuk dengan mainan di kamar mereka dan sudah berkurang jauh bermain gadget. Intinya lingkungan harus mendukung perubahan perilaku yang kita inginkan. Kita nggak bisa memaksa orang merubah diri tanpa merubah sekitarnya. Sudahkah Anda melakukan perubahan di lingkungan Anda?